Bab 1936. Dia menganggapku sebagai saudara. 1. Mile menghela nafas dengan suara rendah. Kalian berdua, aku tidak punya keluhan dengan kalian dan aku juga tidak ingin menyakiti kalian. Tapi, bisa tidak kalian berhenti mencariku, kemudian menekankan bahwa tanah makam dewa sangat mengerikan. Aku tahu mereka mengerikan, tetapi mereka yang memprovokasiku dulu. Apa mungkin mereka ingin membunuhku? Aku tidak boleh melawan dan biarkan mereka membunuhku. Ketua loteng kecil berkata dengan suara berat, Tuan Muda Ye, kami tidak berniat buruk terhadapmu, kami hanya ingin mengingatkan kamu. Niat pikiran Mile tergerak, pedang di antara alis ketua loteng kecil tiba-tiba menghilang. Ketua loteng kecil merasa lega. Barusan tadi dia benar-benar takut. Dia bahkan tidak bisa melawan pedang Mile. Mile tiba-tiba berkata, sebelumnya kalian bilang ke aku ada orang dari tanah makam dewa datang mencariku, siapa orang itu? Ketua loteng kecil berkata, beberapa pasukan besar telah pergi mencari pihak lawan sebelumnya, tetapi pihak lawan belum melihat orang dari beberapa kekuatan besar itu. Namun, orang loteng kecil aku pernah bertemu pihak lawan. Pihak lawan adalah seorang kultivator pedang. Dan itu juga merupakan seorang kultivator pedang yang sangat kuat. Kultivator pedang. Mile berkedip, kultivator pedang. Ketua loteng kecil mengangguk, sama seperti Tuan Muda Ye, sama-sama kultivator pedang. Mile tertawa. Apa yang paling tidak dia takuti? Kultivator pedang. Namun segera, senyum Mile menghilang. Tidak boleh meremehkan musuh. Jangankan setingkat Lydia dan ayah mereka, bahkan kultivator pedang seperti Alia bukanlah orang yang bisa dia lawan sekarang. Tidak boleh sombong. Harus rendah hati. Kali ini, ketua loteng kecil melanjutkan, bolehkah aku menanyakan satu hal pada Tuan Muda Ye? Mile memandang ketua loteng kecil dan berkata sambil tersenyum, tanya saja. Ketua loteng kecil berkata dengan suara rendah, Tuan Muda Ye, kamu kenal Tuan Mahatinggi? Mile mengangguk, kenal. Ketua loteng kecil itu tampak serius, apa sangat akrab. Mile tersenyum, bagaimana menurutmu? Ketua loteng kecil tercengang, Tuan Muda Ye, jangan bilang kamu dan Tuan Mahatinggi punya hubungan seperti itu. Brengsek. Mile sedikit bingung. Apa yang orang ini pikirkan? Melihat Mile tidak menjawab, ketua loteng kecil itu langsung yakin. Dia awalnya hanya menebak-nebak dan alasan kenapa dia menebak hubungan seperti itu, karena senyum Mile sedikit ambigu, tetapi dia tidak menyangka Mile dan Tuan Mahatinggi benar-benar memiliki hubungan seperti itu. Tuan Mahatinggi punya simpanan pria. Ketua loteng kecil tidak berani berpikir terlalu banyak. Mile juga tidak menjelaskan terlalu banyak, dia menangkupkan tinjunya, Yang Mulia, pamit dulu. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Loteng kecil ini adalah sebuah departemen intelijen, di masa depan pasti akan sangat membantu. Dan karena pihak lawan bermaksud untuk menunjukkan kebaikannya, dia tentu saja tidak akan menolak. Saat ini, ketua loteng kecil tiba-tiba berkata, Tuan Muda Ye. Mile berbalik dan menatap ketua loteng kecil. Ketua loteng kecil berkata dengan suara berat, jika Tuan Muda Ye butuh sesuatu di masa depan, katakan saja. Mile tersenyum dan berkata, pasti. Ketua loteng kecil mengangguk, Tuan Muda Ye, hati-hati. Mile Ye tersenyum, lalu berbalik dan menghilang ke ujung langit. Di sebelah ketua loteng kecil, wanita bergaun hijau itu tiba-tiba berkata, Ketua, apakah menurutmu dia bisa melawan tanah makam dewa? Ketua loteng kecil berkata dengan nada lembut, aku sebelumnya melewatkan satu informasi penting. Wanita bergaun hijau bertanya, informasi apa? Ketua loteng kecil berkata dengan suara dalam,
katakan padaku, jika Tuan Muda Ye ada di tanah makam dewa, di antara generasi muda, apa tingkatannya? Wanita bergaun hijau berkata, pasti menjadi kebanggaan surgawi. Ketua loteng kecil tersenyum ringan, sebelum ini, aku merasa tidak ada kekuatan di dunia puluhan ribu surgawi yang bisa menandingi tanah makam dewa, tapi apakah loteng kecil kita tahu semua kekuatan di seluruh dunia puluhan ribu surgawi? Setelah hening sejenak, wanita bergaun hijau itu berkata, tanah makam dewa harusnya sudah tahu bahwa Tuan Muda Ye kenal dengan Yang Maha Tinggi. Apakah mereka masih akan mengincarnya? Ketua loteng kecil mengangguk, ya. Wanita bergaun hijau itu sedikit bingung, kenapa? Ketua loteng kecil berkata, karena wajah. Tentu juga karena tanah makam dewa tidak begitu takut pada Tuan Maha Tinggi. Perlu diketahui, di alam semesta ini bukan hanya satu Tuan Maha Tinggi saja. Ada lebih dari satu Tuan Maha Tinggi. Ketua loteng kecil itu melanjutkan, kita tunggu dan lihat saja. Segera, keduanya pergi. Setelah berpisah dengan ketua loteng kecil, Mile mencari sebuah langit berbintang mati, kemudian dia masuk ke dalam menara kecil. Tentu saja, dia tidak lupa menara kecil memiliki fungsi khusus, yaitu 10 tahun di dalam berarti 1 hari di luar. Tentu saja dia harus memanfaatkan fungsi yang menantang langit semacam ini. Di waktu berikutnya, Mile mulai mempelajari jalan ruang waktu. Sebenarnya, dia sekarang sudah bisa mencapai alam absolut fana, atau bahkan alam ruang waktu. Namun, dia tetap tidak memilih untuk menerobos. Tujuannya tidak pernah berubah, yaitu alam tangga langit tanpa batas. Dia ingin mencapai hingga tak berbatas. Dunia di dalam menara kecil sangat besar. Saat Mile sedang berlatih, menara kecil membawa Ladia dan reruntuhan pedang dan juga Lili pergi bermain sepanjang hari. Ladia sedang duduk di tepi danau, tangannya menopang dagu, seolah sedang memikirkan sesuatu. Pada saat ini, Lili berjalan ke arah Ladia dan dia mengeluarkan buah spiritual, kemudian menyerahkannya kepada Ladia, makan. Ladia memandang Lili, di bahu Lili, ada seorang pria kecil lagi, itu adalah jalur spiritual tingkat dewa. Lili sedang duduk di sebelah Ladia, dia memandangi danau di kejauhan. Ladia, kamu sepertinya tidak begitu senang. Ladia menggelengkan kepalanya, tidak. Setelah selesai bicara, dia melihat ke bawah ke telapak tangan kanannya. Di telapak tangannya, jejak teratai hitam menggeliat dari waktu ke waktu, seolah-olah hidup. Dia sangat takut. Dia ingin berbicara dengan Mile, tetapi tidak berani. Karena jejak teratai ini sebelumnya hampir membakar Mile. Dia sangat khawatir. Pada saat ini, Lili terkikik dan dia meraih tangan kanan Ladia, kalau begitu ayo kita main bersama. Bersambung. Bab 1937. Dia menganggapku sebagai saudara. 2. Saat Lili meraih tangannya, wajah Ladia berubah drastis. Dia hendak menarik kembali tangannya, tetapi dia segera menemukan jejak teratai hitam tidak bereaksi sama sekali. Ladia sedikit bingung. Kenapa Lili baik-baik saja saat memegang tangannya? Saat dia sedang bingung, Lili sudah menariknya pergi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Harus dikatakan, saat berlatih, waktu berlalu sangat cepat. Dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu. Di sisi lain, Mile sedang duduk bersila di atas gunung. Saat ini, dia dikelilingi oleh hampir 80 sungai panjang dimensi waktu. Harus diakui, ini benar-benar sangat melelahkan, karena setiap sungai panjang dimensi waktu yang kental menguras tenaga yang sangat besar. Namun, Mile semakin bersemangat. Tak terbatas. Dia ingin menjadi tak terbatas.
Asalkan dia benar-benar mencapai tak terbatas, pedang ruang waktunya juga bisa tidak terbatas. Pedang ruang waktu tak terbatas berarti pedang terbang tak terbatas. Dan jika dia benar-benar mencapai tak terbatas, maka tingkatan alam yang ada sekarang sudah tidak ada artinya lagi bagi dia. Tentu saja, dia masih harus melalui proses ini. Ada banyak hal memang sangat mudah diucapkan, tetapi kamu tetap harus melewatinya sendiri. Sepertinya semua orang tahu bahwa menyayat tubuh dengan pisau akan terasa sakit, tetapi jika tidak disayat, maka tidak akan pernah tahu seperti apa rasa sakit itu. Selain mempelajari jalan ruang dan waktu, dia juga mempelajari pedang terbang dan tarik pedang penentu hidup dan mati setiap hari. Untuk waktu berikutnya, Mile terus berlatih dengan giat. Di hari ini, seorang kultivator pedang pria datang ke loteng kecil. Orang ini tidak lain adalah Fredino Lin. Begitu Fredino tiba di loteng kecil, ketua loteng kecil keluar menyambutnya. Ketua loteng kecil itu mengepalkan tangan, "Yang mulia." Dia tidak berani menyinggung Mile dan juga tidak berani menyinggung anak makam dewa ini. Fredino sedikit mengangguk, "Bantu aku." Ketua loteng kecil berkata, "Katakan." Fredino memandang ketua loteng kecil, "Aku ingin tahu keberadaan Mile." Keberadaan Mile. Ekspresi ketua loteng kecil tiba-tiba menjadi serius, "Apa kamu akan pergi membunuhnya?" Fredino mengangguk. Ketua loteng kecil ragu-ragu. Fredino menatap ketua loteng kecil, tidak bersedia. Ketua loteng kecil tersenyum kecut, "Bukan tidak bersedia, tapi kami tidak tahu di mana Tuan Muda Ye. Master setingkat dia itu, jika bersembunyi, akan sulit ditemukan." Fredino sedikit mengangguk, "Maaf mengganggu." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di belakangnya, ketua loteng kecil berkata dengan nada pelan, "Jika Tuan Muda Ye pergi ke tanah makam dewa dan membantai makam, pasti akan sangat menarik." Saat berbicara, dia menggelengkan kepala dan tersenyum, "Bagaimana mungkin membantai tanah makam dewa? Tanah makam dewa bukan small cave." Tak lama setelah Fredino keluar dari loteng kecil, tiba-tiba seorang wanita muncul di hadapannya. Orang yang datang adalah Shannon dari Istana Dewa Spiritual Agung. Shannon memandang Fredino, "Kamu ingin mencari Mile?" Fredino mengangguk, "Apakah kamu tahu di mana dia?" Shannon menggelengkan kepala, "Aku tidak tahu di mana dia, tapi aku tahu seseorang bisa menghubunginya." Fredino bertanya, "Siapa?" Shannon berkata, "Ikut aku." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Fredino juga mengikuti. Setelah beberapa saat, keduanya tiba di puncak spiritual Istana Dewa Spiritual Agung. Shannon langsung mengajak Fredino pergi cari Ravindra. Shannon memandang Ravindra, "Hubungi Mile." Ravindra ragu-ragu, lalu berkata, "Ketua Shannon, aku tidak bisa menghubungi saudara Ye." Shannon menatap Ravindra, "Asalkan kamu menghubunginya, aku akan menjadikanmu murid pewaris sejati." Ravindra menggelengkan kepala, "Aku tidak dapat menghubunginya." Shannon menyipitkan matanya sedikit, "Dikasih anggur sanjungan tidak mau, malah mau anggut hukuman." Saat berbicara, tangan kanannya dengan ringan menekan. Boom! Ravindra langsung berlutut di tanah. Lututnya hancur sesaat. Ravindra mengepalkan tangannya, dia melirik makam kecil di dada kiri Fredino, lalu menatap Shannon, "Aku tidak dapat menghubunginya." Tampak jelas, dia sudah mengenali identitas Fredino ini. Orang-orang tanah makam dewa sedang mencari Mile. Saudara Ye dalam bahaya. Shannon memandang Ravindra, "Sepertinya kamu ingin mati." Suara itu jatuh, tangan kanannya menekan dengan ringan. Krak. Dalam sekejap, setiap tulang di tubuh Ravindra hancur berkeping-keping.
Mata Ravindra terbuka lebar, seluruh wajahnya tertekan dan berubah bentuk saat ini, tetapi dia terus menatap Shannon. Aku tidak dapat menghubunginya. Dia sebenarnya bisa menghubungi Mile, tetapi dia tahu jika dia menghubungi Mile, orang-orang dari tanah makam dewa pasti bisa mencari Mile. Pada saat itu, Mile akan dalam bahaya. Mile menganggapnya sebagai saudara, bagaimana dia bisa mengkhianati saudaranya? Shannon menatap Ravindra, perlahan menekan dengan tangan kanannya. Krak 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 krak. Tidak hanya tulang-tulang tubuh Ravindra yang hancur, bahkan tubuh fisiknya pun retak sedikit demi sedikit saat ini. Ravindra tersenyum ganas, bunuh aku saja. Shannon menggelengkan kepalanya, ingin mati. Kamu terlalu banyak berpikir. Jika kamu tidak menghubungi Mile, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Setelah suara itu jatuh, dia melambaikan tangan dengan ringan dan dalam sekejap, daging di tubuh Ravindra berterbangan sepotong demi sepotong. Tapi Ravindra malah tertawa terbahak-bahak, hanya ini saja. Shannon memandang Ravindra, dia baru kenal denganmu kurang dari sebulan dan dia tidak berhubungan dekat denganmu, apakah pantas menghancurkan tubuh fisik dan jiwa demi dia? Ravindra menutup kedua matanya perlahan, dia 100 kali lebih kuat dari aku Ravindrali, tapi dia memperlakukanku sebagai saudara. Meskipun aku, Ravindrali, bukanlah seorang jenius super, tapi aku tidak bisa melakukan hal yang mengkhianati saudara. Aku tidak bisa melakukannya. Bersambung.